Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat jemaat yang hadir saat ini di gereja maupun yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan serulin dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ceria dan damai
Kita persilahkan anak kekasih atau saudara kita Dion Makagiansar untuk persembahan pujian dalam bentuk solo. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau
Terima kasih. Saudara-saudara, sedang jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan dalam ibadah ini Bapa, kami sangat rindu Engkau berbicara kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh hamba-Mu yang sudah siap, juga melalui perenungannya atau khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah siap, dan juga didengarkan oleh sidang jemaat Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam ruangan hati kami, tetapi juga dalam ruangan rumah warga jemaat dan ruangan Ka'bah-Mu di tempat ini. Berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 16 yang mengatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja.
Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesudah sepukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ya. Saudara-saudara, izinkan saya untuk membuka masker. Ya, saya pernah di suatu gereja khotbah. Ketika membuka masker, mereka bilang, Hotman Paris datang. Saya tanya sama istri saya, memang saya mirip Hotman Paris, Kak Mak?
Dia bilang, iya tapi tinggal cincinnya Pak yang tidak ada. Ya, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Abialtar Papalan dari Gereja Toraja Mamasa GTN, tapi ditugaskan sebagai dosen di STT Inti Makassar. Sekarang saya menduduki kursi Pak Berto sebagai wakil ketua 1, ya. Pak Berto jadi KMJ, saya menjadi penggantinya, ya. Kira-kira begitu ya. Nah, saya juga biasa melayani di gereja GPIB, tapi dalam bahasa Belanda di GPIB Immanuel Jakarta di di terminal itu ya, stasiun Gambir, jam 10 ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah punya istri saya ya 1, dan pendeta harus 1 saja ya. Nanti majelis DO kalau ya, dan 3 anak. Nah, itu saya kira perkenalan singkat. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya kepada majelis jemaat, Pak Pendeta, saya sangat berterima kasih karena dalam bulan-bulan gerakan ekumene ini kita bisa berjumpa ya. Bapak Ibu lihat saya punya stola lain ya dari teman-teman hamba Tuhan ya. Ini karena dari gereja lain yang saya asas, dan oleh karena itu kita satu di dalam sebuah arak-arakan gerakan ekumene, kesatuan gereja dalam pemberitaan firman dan pekabaran Injil serta diakonia. Ya, saya menyapa yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung gereja ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah pada saat sekarang ini luar biasa. Ini memberikan suatu tema yang sangat mendalam, yaitu segala sesuatu yang melampaui segala hal ya. Melampaui segala hal ini terdapat dalam teks pembacaan kita. Sebelumnya, saudara-saudara, memang kita harus mengerti awal dari cerita ini, bahwa memang Samaria sebagai ibu kota Israel Utara ya, itu sementara diserbu oleh tentara Aram. Ya. Dan konsekuensi dari penyerbuan itu adalah kelaparan. Kelaparan yang begitu luar biasa, saudaraku, melampaui kelaparan-kelaparan sebelumnya menurut saya. Karena kalau kita baca dari bacaan misalnya dari pasal 6 ayat 25, tapi juga pasal 6 ayat 28 sampai 29 ya. Di situ kita melihat bahwa karena kelaparan yang begitu dahsyat itu membuat hal-hal yang sebelumnya tak berharga menjadi bernilai tinggi. Di situ dikatakan kepala keledai itu bernilai tinggi ya, dihargai dengan 80 sikal perak. Ya, para ahli mengatakan bahwa 1 sikal perak itu kalau dirupiahkan ya, itu 4.423,36. Sedang jemaat bisa kali saja ya berapa harga 80 kali 4.423 sekian. Ya, ini kepala keledai, yang dianggap kepala binatang yang haram, tidak biasa dimakan. Tetapi karena kelaparan itu harganya melonjak, ya, dan harus dimakan. Tapi yang lebih mengerikan lagi, saudara, adalah bahwa dikatakan di situ bahwa kotoran merpati, tai merpati berharga 5 sikal perak. Ya, dikalikan saja dengan rupiah 4.000 sekian, ya. Itu 1 cup kotoran merpati itu, 1 cup itu sama dengan 2 liter ya dalam ukuran sekarang. Maka katakanlah ya kurang dari 1 liter itu berharga 5 sikal perak. Ini kotoran merpati. Walaupun juga kotoran merpati ini juga dipakai sebagai alat penerang ya, seperti lilin, tetapi dimakan. Saya tidak tahu apakah orang-orang tua kita dulu yang pernah mengalami bencana kelaparan pernah makan kotoran hewan ya.
Mungkin jarang, mungkin tidak pernah. Tapi orang Israel melakukannya itu. Nah kemudian dalam pasal 6 ayat 28 sampai 29 ini lebih mengerikan, terjadi apa yang disebut dengan kanibalisme. Ya, kalau kita baca di situ seorang perempuan ibu, dia datang kepada raja, dia bilang, ini ibu ini kemarin berjanji dengan saya untuk potong anak saya dimakan, kami sudah makan kemarin. Tapi hari ini dia tidak menepati janji, Pak. Dia menyembunyikan anaknya padahal anakku kemarin sudah dipotong. Nah persoalan bukan lagi kasihan kepada anaknya yang sudah dimakan, dimasak dan dimakan, tetapi karena begitu kelaparan, maka ibu ini mempersoalkan persoalan bagaimana memakan anak temannya itu. Ya, kita bisa mengerti ya, bagaimana kelaparan pada waktu itu. Ya, sudah makan anaknya sendiri, karena kelaparan dia mau memakan anaknya temannya yang lain. Ini dalam sebuah perjanjian. Karena kelaparan, karena diserbu oleh tentara Aram. Ya tentu kita tahu saudara-saudara bahwa kenapa Samaria dikepung oleh Raja Aram, tentara Aram, karena dosa-dosa mereka yang luar biasa setelah Salomo tidak lagi menjadi raja. Nah ini kemudian berdampak juga pada kegoncangan iman seorang raja Israel, yaitu Raja Yoram, anak Ahab ya. Raja Yoram ini dengan melihat keadaan yang begitu menyedihkan ini, alih-alih untuk mengoreksi diri saudara, dia malah mempersalahkan hamba-hamba Tuhan, mempersalahkan Elisa, bahkan sampai dia mau membunuh Elisa, mau memenggal kepala Elisa, karena mungkin dia bilang, apa gunanya hamba Tuhan ini? Kok bisa terjadi ya bencana seperti ini? Saudara, seringkali juga terjadi ya dalam kehidupan kita. Saya pernah menjadi pendeta jemaat juga sebelum jadi dosen. Ada musibah kelaparan, ada musibah panen tidak berhasil. Jemaat datang dengan marah-marah kepada pendetanya. Pak pendeta ini kurang berdoa. Ini sawah saya banjir. Ada longsor di hulu, lalu kemudian aduh minta maaf ya. Mari kita berdoa dulu. Ya masuk akal juga ya. Karena pendeta itu dianggap sebagai orang tua, ya lalu datang mengadu, tidak ada masalah. Tetapi yang masalah di sini melampaui segala hal adalah bahwa Raja Yoram ini mau membunuh Elisa. Saudara-saudara, disitulah muncul perkataan Elisa yang tidak beriman. Ya, dalam bacaan kita ini cukup jelas. Saya bacakan lagi di ayatnya yang ke 33. Bagian B karena tidak masuk dalam pembacaan tadi. Sebelum ayat 1 dikatakan, berkatalah raja kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya ini saudara-saudara, suatu perkataan raja yang tidak beriman, ya, yang sudah kehilangan harapan, kehilangan janji-janji Tuhan, ya. Dia mempersalahkan Tuhan, lalu kemudian dia berjanji tidak akan berharap lagi kepada Tuhan. Lalu kemudian Elisa menjawab dengan sebuah nubuatan. Itulah yang dibaca Ibu Penatua tadi dan kita dengarkan bersama-sama ya. Bahwa kemudian Elisa bernubuat dan mengatakan bahwa besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya kira ini adalah pembalikan keadaan yang akan terjadi. Kebalikan dari apa yang kita sebut tadi dari